Waalaikumsalam. Keluar dari jawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita melakukan perkuliahan secara daring ya. Sebelum kita perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, silakan. Oke, selesai. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman ya, hari ini kita kuliah tapi tidak sesuai dengan jadwalnya ya, karena minggu pertama ini saya ada raker ya. Tapi tidak masalah, ingin minggu pertama ini kita daring. Saya pada hari ini atau perkuliahan pertama ingin menyamakan persepsi dulu ya. Kita kuliah dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, berarti apa yang harus kita pikirkan atau persepsi apa atau mindset apa yang harus kita samakan ya. Oke, berkaitan dengan pendidikan ya. Kita hari ini membahas apa itu pendidikan, kita membahas apa tujuan pendidikan. Oke, begitu ya. Oke, saya akan share screen. Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman. Teman-teman nanti menjadi seorang pendidik ya, atau calon pendidik, atau sekarang sudah menjadi seorang pendidik sebenarnya ya. Untuk itu, teman-teman harus tahu apa itu pengertian pendidikan. Kalian selama kurang lebih sudah berapa tahun ini ya? Sudah berapa tahun usia kalian? 18, Pak. 18, Pak. 18. 19, Pak. 20, Pak. 1, Pak. Ya, 18 plus ya. Oke, kalian dari SD atau mungkin bahkan dari TK ya, atau PAUD ya, sampai sekarang S1. Apakah kalian benar mengenal apa itu pendidikan? Atau teorinya, apa sih pendidikan itu? Oke, coba saya tes satu orang. Apa itu pendidikan? Saya mengetesnya biasanya yang paling kanan, yang tidak ada videonya. Oke, Ilham Adi Wijaya. Apa itu pengertian dari pendidikan, Ilham? Izin menjawab Bapak, menurut saya Ya. pendidikan adalah proses di mana kita untuk belajar hal baru yang berfungsi untuk menambah ilmu serta memberikan ilmu baru agar kita tidak, apakah terdengar Pak? Ya, terdengar. Singkat saja ya. Intinya apa? Pendidikan adalah fase di mana kita untuk mempelajari hal baru gitu Pak, menurut saya. Pendidikan itu mempelajari hal baru. Belum tahu jadwalnya besok. Tapi dia Oke, tolong ya di mute ya. Oke, satu lagi lah yang cewek sekarang ya. Sorry yang paling kanan yang nggak ada videonya. Lira Alia. Ya, Bapak izin jawab. Menurut saya pendidikan itu semacam proses untuk menuju kesejahteraan. Ya,
proses untuk menuju kesejahteraan. Oke, langsung ya teman-teman, hari ini kita sebentar saja ya, karena ada rapat lagi. Oke, ini ya teman-teman ya, pengertian pendidikan itu apa ya? Atau kalian kuliah dari sampai S1 itu sebenarnya ini yang harus kita pahami semua ya. Pengertian pendidikan di sini menurut ahli ya, ahli. Nah ini Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Ya, pendidikan adalah berisik ya, Triana Fatmawati berisik. Oke, Ki Hajar Dewantara ya, kita awali ya. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Nah ini teman-teman, dengan pendidikan seharusnya budi pekerti kalian akan semakin baik lagi. Nah akan tetapi dalam perkembangan sekarang ini, budi pekerti, adab, sopan santun, unggah-ungguh, itu sudah mulai memudar. Padahal pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Nah, ini berarti sudah kalau kita budi pekertinya tidak baik, kalau kita adabnya tidak baik, padahal kata-katanya sebelum kita mencari ilmu itu harus beradab. Maka kalian harus mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai adab yang baik. Gitu ya. Kalau kuliah, kalau minggu ini, hari ini nggak perlu on video, nggak apa-apa ya. Tapi minggu depan harus on video semua. Itu adalah adabnya ya. Oke, gitu. Terus budi pekerti ini di sini berkaitan dengan kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tubuh anak. Oke, itu ya. Berarti apa? Berarti pendidikan yang baik atau semakin tinggi pendidikannya, karakternya harus menjadi lebih baik. Oke, itu. Oke, terus yang kedua nih, John Dewey ya. Pendidikan membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia. Pendidikan membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia, sebab proses pertumbuhan meliputi penyesuaian pada tiap fase kecakapan seseorang. Berarti apa? Berarti pendidikan itu adalah proses pertumbuhan sesuai dengan perkembangan usianya. Kalau kita usianya masih anak-anak, berarti pendidikannya ya sesuai dengan usianya. Itu. Inilah yang dinamakan pendidikan ya, menurut para ahli. Terus yang terakhir ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajar. Di sini berarti yang namanya pendidikan itu ya upaya sadar terencana ya. Kalian kuliah ya sadar terencana ya. Juga dilakukan secara sistematis. Nah, yang paling inti apa teman-teman? Atau poin-poinnya? Poin-poinnya yang paling inti yang pertama adalah mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini orang pendidikan itu yang paling utama adalah
mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Nah, tadi ini akhlak mulia berkaitan dengan teorinya Ki Hajar Dewantara tadi. Dan keterampilan. Nah, ini teman-teman saya hanya menggarisbawahi ya. Yang dua ini yang paling penting adalah pertama adalah potensi diri, mengembangkan potensi diri. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan. Agar dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Nah, ini adalah pengertian pendidikan ya. Maka kita sebagai calon-calon pendidik harus mempunyai mindset bahwa yang namanya pendidikan itu adalah untuk mengoptimalkan, untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk mempunyai keterampilan dalam dirinya, atau mempunyai keterampilan peserta didiknya atau siswanya. Gitu. Kalau sudah mempunyai keterampilan, sudah bisa mengembangkan potensinya, baru peserta didik itu akan bisa dibutuhkan atau bisa berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, teman-teman, itu saja perkuliahan untuk hari ini ya. Saya ingin menyamakan persepsi atau menyamakan mindset dulu, agar nanti kita mempunyai mindset yang sesama dalam perkuliahan. Oke, itu. Terus sebagai evaluasi, nah ini biasanya kalau kuliah ada evaluasi ya. Oke, saya cek satu persatu. Setelah teman-teman memperoleh perkuliahan yang sebentar ini tentang apa itu pendidikan, ini saya bertanya yang tidak on kamera, saya tanyai. Semoga bisa menjawab ya. Atau yang on ini, Julian, sebentar. Julian Setia Roviana. Cek, dengar suara saya. Oke, tidak bisa ya. Oke, saya cek lagi yang ini aja lah. Sudah siap kuliah lah. Cowok satu, cewek satu ya. Yang cowoknya Nineng Herdianti. Tujuan Nineng kuliah itu apa? Izin menjawab, Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Nah, Jadi tujuan saya kuliah yang pastinya untuk menuntut ilmu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menjadi bekal saya saat dunia kerja nanti, entah itu di saat kuliah saya mendapatkan skill baru, relasi baru, terus kemampuan memanajemen waktu dan lainnya gitu Pak. Terus tujuan yang terakhir saya kuliah agar bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Maksudnya manfaat bagi orang lain bisa misalkan saya menjadi volunteer untuk mengajar, saya bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan gitu Pak. Terima kasih. ya. Oke, ada 3 ya. Yang pertama, menuntut ilmu. Ilmunya salah apa dituntut ya. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Yang kedua, Yang kedua, untuk bekerja ya. ya Pak. Bekerja. Yang ketiga, untuk bermanfaat. Oke, itu dari persepsi cewek ya, sudut pandang cewek ya. Cewek itu biasanya menjawabnya dengan perasaan. Sekarang cowok menjawab dengan logika.
Muhammad Zidki Assegaf. Nah, ini Syekh ya. Mana Syekh Assegaf? Bagaimana, Pak? Ya, pertanyaannya tadi sudah tahu atau nggak dengar atau belum tahu? Tadi agak kurang dengar, Pak. Mohon maaf. Sekarang udah dengar ya. Tujuan Assegaf kuliah apa? Tujuan utama saya melakukan kuliah adalah untuk mengembangkan potensi utama yang bisa berguna untuk pekerjaan saya ke depannya nanti. Ya, potensimu apa? Insya Allah di pendidikan teknik informatika dan komputer, Pak. Teknik komputer. Ya, Ya, teknik komputer. Kamu bisa apa? programming atau jaringan atau multimedia, Pak. Oke, ya berarti intinya tadi apa, Asgaf? Mengembangkan potensi diri untuk ke depannya di pekerjaan saya nanti. Ya, berarti mengembangkan potensi untuk pekerjaan ke depan nantinya. Oke, itu jawaban Asgaf. Ilmu komputer ya, informatika. Iya, Pak. Kalau Nining tadi jurusannya apa, Ning? Kalau saya jurusannya sama seperti Kak Iman, pendidikan luar sekolah. Oh, kok baru tahu ya? Ada mahasiswa namanya Nining ya. Oke, karena COVID ya. Jadi online terus dari itu. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Satu lagi. Cek. Nggak ada. Nih, mahasiswa harus aktif ya. Jangan malu-malu. Salah atau benar itu namanya proses pembelajaran. Kenapa sih mahasiswa harus dipaksa-paksa ya? Ya inisiatif sendiri gitu ya. Padahal cewek itu sukanya cowok yang inisiatif. Wah, ini satu lagi ya, ada anaknya Yusuf Mansur di sini. Siapa yang merasa anaknya Yusuf Mansur? Cek, sudah kelihatan yang saya spotlight. Firda Mansur. Oh, Firda Maya ya. Iya, Pak. Ya, dijawab pertanyaannya. Maaf tadi diulangin, Pak. Di sini lagi berisik, Pak. Oh, ini lagi berisik. Bisa jawab nggak? Tujuan kuliah. Oh, tujuan kuliahnya. Tujuan perkuliahan tuh untuk mengasah diri supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik itu kalau dari ilmu dari apa? Dunia pendidikan maupun bersosialisasi untuk mengembangkan diri untuk bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara atau dirinya atau bagi saya sendiri. Itu, Pak. Iya, tujuan kamu kuliahnya apa? Jurusannya apa? Saya jurusan saya dari pendidikan matematika. Nah, Terus tujuan kuliahmu, kenapa kok pilih jurusan matematika? untuk menjadi seperti kayak dosen. Oke, terus dilanjut ya. Oke, saya ingin jadi dosen, Pak. Udah mungkin ya itu sih Pak tujuan saya masuk jurusan sini Pak untuk jadi tenaga pendidik, terutama untuk jadi tenaga pendidik. Ya, tujuan kuliah berarti intinya untuk mengembangkan diri saya, potensi pada diri saya untuk dalam menghitung, terus untuk menawar sesuatu gitu. Oke, ya cukup ya, Terima teman-teman. kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih itu jawabannya dari Firda, dari Asgaf, dari Nining ya. Nah, ini kita juga harus samakan persepsi ya teman-teman, karena kita hari ini saya maunya hanya menyamakan persepsi.
Oke, tujuan kuliah. Tujuan kuliah itu kalau kita sesuaikan dengan pengertian pendidikan atau nanti ya ada tujuan pendidikan, yaitu adalah untuk mengembangkan potensi diri kalian. Nah, ini saya ulangi ya. Tujuan kalian kuliah, tujuan kalian pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Nah, masing-masing orang itu berbeda-beda potensinya. Kalau kita berbicara atau membahas potensi, itu kita langsung menuju ke teorinya Howard Gardner. Di situ ada kecerdasan multiple intelligence. Nah, kira-kira potensi kalian di mana? Nah, itu dikembangkan. Apalagi kalau potensi kalian itu sesuai dengan jurusan kalian, itu akan lebih sinkron lagi. Nah, begitu. Misalnya kalau Firda ini matematika, Firda akan lebih maksimal kuliahnya atau S1-nya jika dia mempunyai kecerdasan apa? Kecerdasan logika, karena matematika ya. Nah, tetapi kalau mungkin tidak sesuai dengan kecerdasannya, nah dia bisa mengoptimalkan kecerdasan lain atau bisa mengoptimalkan potensi yang lain. Mungkin pintar dalam hal bahasanya ya, komunikasinya atau menyanyi. Oke, ini ya intinya itu ya teman-teman, kalian kuliah itu tujuannya adalah untuk mengembangkan diri. Kalian kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi mengembangkan diri kalian. Nah, kalau kalian mempunyai kemampuan atau mempunyai potensi diri, maka kalian nanti otomatis akan mendapatkan pekerjaan. Kalau kalian mempunyai keterampilan, otomatis kalian nanti akan mendapatkan pekerjaan, bahkan akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, riset di lapangan sekarang itu banyak sekali pengangguran, teman-teman. Nah, dan ini saya berharap, berdoa jangan sampai kita atau kalian nanti setelah lulus jadi pengangguran. Nah, agar tidak menjadi pengangguran, maka mulai dari sekarang teman-teman harus bisa menemukan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian, dan kalian selalu melatihnya, kalian menjadi terampil sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kalau kalian sudah mempunyai kemampuan, mempunyai keterampilan, maka kalian akan menjadi seorang yang mempunyai kelebihan dan kalian akan diandalkan, kalian akan dibutuhkan oleh lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga nanti kalian tidak menjadi seorang pengangguran. Nah, begitu juga teman-teman, kalau sudah menjadi seorang guru, harapannya mulai dari sekarang kita tata pendidikan Indonesia ini. Kalau kalian menjadi guru SD, SMP, SMA, tolong peserta didiknya diberi arahan bagaimana peserta didiknya atau siswanya bisa mengembangkan potensi dirinya, kita latih skill-nya, keterampilannya. Ataupun nanti kalau kalian menjadi seorang kepala sekolah ya, kalian harus mempunyai program-program yang kira-kira bisa mengembangkan potensi peserta didik kalian. Oke, teman-teman, intinya itu yang bisa kita diskusikan hari ini berkaitan dengan apa itu pendidikan, bagaimana tujuan pendidikan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk itu, kalian juga harapannya juga harus menyesuaikan ya. Yang dulunya kalian kuliahnya sekedar kuliah atau sekedar ikut teman-temannya, nah, maka kalian sudah mengetahui, sudah mendalami ilmu pendidikan, maka kalian harus mengganti mindset-nya. Dari kalian kuliah itu untuk bekerja, sekarang kalian mindset-nya adalah kuliah itu untuk mengembangkan potensi, mempunyai keterampilan. Oke, sepakat ya teman-teman?
dalam perkuliahan harus melakukan itu. Oke, itu dan nanti tolong di Elena ada tugas silahkan di ini ya, di resume sesuai dengan tugas di Elena. Dan yang terakhir teman-teman, karena tadi kita belum kenalan ya, saya Imam Sofwan ya, atau saya juga ini asistennya Pak Amirul ya. Tapi nanti saya yang ngajar ya. Oke. Saya dari dosen pendidikan luar sekolah ya di jurusan jurusan pendidikan luar sekolah, fakultasnya ilmu pendidikan ya. Nah, asli saya dari desa ya. Mungkin yang dari desa tidak usah berkecil hati ya. Saya dari desa, saya dari Pati ya. Nah, ini saya dari Pati, mungkin kalau teman-teman ada yang dari Pati, kalau mau konsultasi apa silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa kita diskusikan, kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga membawa keberkahan. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.